Sekolah Dasar semester 2 kelas E. Saya berasal dari Universitas Nias. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa masalah anak sekolah dasar dalam pembelajaran. Dan di sini saya telah mereview jurnal sebanyak 10, di mana ada 5 kegagalan anak peserta didik dalam pembelajaran dan 5 permasalahan peserta didik dalam pembelajaran dengan mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, setelah saya mereview jurnal sebanyak 10, saya sudah mencantumkannya dalam satu PowerPoint yang dimana ada 6 poin. Jadi di sini nanti saya akan membahas satu persatu. Nah, yang pertama ada masalah belajar anak. Nah, masalah belajar anak ini dapat kita ketahui dulu dalam berbagai aspek ya. Nah, dalam masalah anak-anak ini ada berbagai masalah yang dapat terjadi dalam diri mereka. Salah satunya itu kesulitan dalam memahami materi, kurangnya perkembangan sosial, emosional, hingga tidak adanya motivasi belajar dalam diri anak itu. Itu dapat menjadi salah satu masalah belajar anak dalam proses pembelajaran. Poin yang kedua adalah kesulitan belajar dan perbedaan individual. Nah, dalam kesulitan belajar ini juga teman-teman terdapat 3 faktor. Yang pertama faktor internal, faktor eksternal, dan perbedaan individual. Nah, dalam faktor internal ini dapat dikatakan masalah yang terjadi dalam diri siswa itu. Salah satu contohnya, tidak ada motivasi belajar yang ada dalam dirinya. Mungkin saja dalam proses pembelajaran itu tidak ada hal-hal yang dapat menarik perhatiannya sehingga dia tidak ada motivasi belajar ataupun semangat dalam pembelajaran. Nah, faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini juga dia berasal dari luar diri peserta didik tersebut. Bisa saja dapat dikatakan seperti lingkungan. Nah, lingkungan juga itu dapat menjadi salah satu faktor dalam perkembangan peserta didik itu sendiri. Yang menjadi masalahnya di sini itu salah satunya lingkungan belajar yang tidak kondusif atau yang tidak cocok dengan dia. Yang kedua itu kurangnya dukungan orang tua dan masyarakat lainnya. Dan yang terakhir itu metode pembelajaran yang tidak tepat atau kurang menarik. Nah, dari contoh-contoh dari eksternal ini juga teman-teman dapat membuat atau dapat menjadi hambatan dan kesulitan bagi peserta didik itu sendiri. Nah, yang ketiga ada perbedaan individual. Nah, kita tahu bahwa setiap anak itu ataupun setiap orang itu berbeda-beda, baik itu dari kemampuannya, perkembangan sosial emosional yang pasti berbeda-beda. Nah, itu dapat menjadi salah satu faktor penghambat dari perkembangan pembelajaran peserta didik itu. Jadi di sini diharapkan kita sebagai calon guru dapat memahami dan mengerti sampai di mana kemampuan siswa itu. Nah, poin yang ketiga ada tantangan memahami materi dan konsentrasi. Nah, di sini ada beberapa hal atau beberapa poin yang dijelaskan. Yang pertama, kesulitan memahami materi. Nah, teman-teman, kesulitan dalam memahami materi ini dapat terjadi karena materi pembelajaran itu cukup sulit pada siswa dalam mempelajarinya, atau faktor kedua yang dapat terjadi itu tidak ada ketertarikan atau peserta didik bosan mendengar penjelasan dari gurunya. Salah satu kesulitan dalam memahami materi. Nah, yang kedua ada kurangnya konsentrasi. Kurangnya konsentrasi ini dapat terjadi dari hal-hal yang luar, seperti ada gangguan dari luar kelas, kelelahan, ataupun dapat bisa dikatakan ada yang mengganggu dia. Nah, itu dapat menjadi tantangan pada siswa itu sendiri. Nah, yang ketiga itu
kesulitan mengingat. Nah, di sini memori siswa itu cukup terbatas dan teknik menghafal peserta didik itu tidak kondusif atau tidak efektif, sehingga hal-hal yang dia pelajari pada saat ini dapat membuat dia lupa dan lupa. Nah, poin yang keempat, ada motivasi dan kepercayaan diri belajar. Dan di sini ada dua, itu kurangnya minat belajar. Nah, anak-anak, penyebab kurangnya minat belajar itu karena peserta didik menganggap bahwa pembelajaran itu kurang menarik, materi yang dijelaskan atau yang diberikan tidak relevan, dan kurangnya penghargaan atas prestasi yang didapatkan oleh siswa itu. Nah, itu dapat menjadi salah satu faktor penghambat kurangnya minat belajar anak. Yang kedua, adanya kurang rasa percaya diri. Nah, di kurang rasa percaya diri ini, teman-teman, anak-anak pasti akan sering menganggap bahwa dirinya itu tidak mempunyai kemampuan, sehingga dengan adanya pemikiran-pemikiran seperti itu, dia takut salah atau gagal, sehingga dia tidak percaya pada dirinya sendiri apakah dia dapat melakukan atau tidak. Dan di sini juga kurangnya dukungan dari orang tua, sehingga rasa kepercayaan diri yang ada dalam diri peserta didik itu menipis. Pada poin kelima, teman-teman, ada perkembangan sosial, emosional, dan perkembangannya. Salah satunya adalah keterlambatan perkembangan. Nah, di keterlambatan perkembangan ini dapat menjadi salah satu faktor terlambatnya perkembangan peserta didik, baik itu perkembangan kognitif, sosial, emosional, serta fisik. Ini dapat menjadi gangguan pada diri peserta didik itu sendiri. Yang kedua, ada masalah sosial emosional, dan yang terakhir ada masalah perilaku. Pada masalah perilaku ini, anak-anak sering tidak konsentrasi dalam pembelajaran, atau dapat dikatakan anak itu nakal, tidak mau menerima pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Dan yang terakhir ada perkembangan fisik dan motorik, yang dimana ada aktivitas fisik, masalah motorik, dan tantangan sensorik. Baik, sekian dari yang dapat saya jelaskan. Kiranya Bapak dapat menerima dan dapat memakluminya. Saya sadar ada banyak kekurangan yang ada pada diri saya dalam penjelasan saya, dan kiranya Bapak menerima. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya Angel Tatelong Banua, mohon undur diri.